Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jamak muzakkar salim. Pertama, jamak ya. Kita udah pernah bahas sebelumnya bahwa isim dibagi berdasarkan jumlahnya itu menjadi tiga. Pertama, mufrad, itu artinya bentuk tunggal. Kemudian musanna, itu artinya bentuk dua. Kemudian jamak itu artinya bentuk tiga atau lebih. Oke, kemudian muzakkar ya. Ini artinya peruntukannya adalah sesuatu yang muzakkar atau laki-laki. Karena nanti ada muzakkar, ada juga pembahasan tentang jamak muannas salim. Oke, berarti kita akan berbicara tentang sesuatu atau isim yang jenisnya itu adalah muzakkar. Kemudian di sini ada kata salim. Salim itu artinya bersih, atau salim itu artinya adalah selamat ya. Artinya bersih dan selamat dari perubahan. Karena tidak ada perubahan pada bentuk mufradnya ketika dia berubah menjadi bentuk jamak. Oke, kalau di buku panduan di contoh ayat tentang jamak muzakkar salim itu ada ayat berbunyi innallaha la yuhibbul mufsidina. Ya, jadi ada kata al-mufsidina. Oke, jelas bahwa al-mufsidina itu adalah salah satu bentuk dari jamak muzakkar salim. Nah, cirinya adalah ada penambahan huruf ya dan nun, atau sekaligus cara ya. Jadi cara merubah sesuatu yang mufrad menjadi sesuatu yang jamak bentuknya itu dengan cara menambahkan ya dan nun atau waw dan nun. Jadi kalau di contoh ayat tadi ada kata al-mufsidina, itu bentuk mufradnya adalah al-mufsida. Oke. Nah, dan ini artinya adalah orang yang berbuat kerusakan atau orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidah ini adalah bentuk mufradnya. Ketika kita rubah menjadi bentuk jamak, maka perubahannya adalah menjadi al-mufsidina atau al-mufsiduna. Oke, jadi ada penambahan ya dan nun atau waw dan nun. Oke, sementara maksud salim tadi tidak ada perubahan bentuk pada bentuk mufradnya. Jadi tetap saja dia al-mufsid ya, tidak ada penambahan huruf dan pengurangan. Kemudian juga harokatnya tetap ya. Jadi al-mufsidah, kemudian dia berubah menjadi al-mufsidina atau al-mufsiduna. Jadi yang terjadi murni hanya penambahan ya. Penambahan ya dan nun atau penambahan waw dan nun. Oke, kemudian atau misalkan ada di contoh lain ya. Jadi contoh lain itu ada kata al-mu'minu ya. Jadi kalau kita mau rubah al-mu'minu itu artinya orang yang beriman ya. Jadi berasal dari kata kerja amana yu'minu itu artinya beriman, sehingga al-mu'minu itu artinya adalah orang yang beriman. Dan ini bentuknya adalah mufrad. Oke, atau tunggal ya, satu orang yang beriman. Nah, kalau kita mau rubah al-mu'minu ya, menjadi bentuk yang jamak, maka perubahannya menjadi al-mu'minuna ya, atau al-mu'minina. Jadi berubah menjadi al-mu'minuna atau al-mu'minina. Oke ya, tidak ada yang berubah ya. Al-mu'minu tetap ya, al-mu'min. Penambahan waw dan nun, kemudian penambahan ya dan nun. Nah, pertanyaannya kapan kita menambahkannya dengan waw dan nun, atau kapan kita menambahkannya dengan ya dan nun? Tergantung posisi kata dalam sebuah kalimat ya. Maksudnya posisi bukan di depan, di tengah, atau di akhir, tapi apakah dia posisinya sebagai subjek atau posisi dia sebagai objek ya. Kalau misalkan ada di contoh ayat misalnya qad aflahal mu'minuna,
Oke, ya, jadi telah beruntung orang-orang yang beriman. Penambahannya adalah waw dan nun. Oke, kenapa qad aflahal mu'minuna tidak qad aflahal mu'minina? Karena mukmin pada ayat itu posisinya sebagai subjek. Oke, ketika isim posisinya sebagai subjek, maka harokatnya itu harus marfu atau harus doma. Oke, ketika harokatnya doma, maka otomatis penambahannya harus dengan waw dan nun, ya. Jadi qad aflahal mu'minu itu kalau bentuknya mufrad, ketika bentuknya jamak berubah menjadi qad aflahal mu'minuna. Oke, ya. Kemudian misalkan juga contoh lain ada wa yubasyirul mu'minina. Ya, ada di contoh ayat lain wa yubasyirul mu'minina, dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman. Oke, ya. Di ayat itu tertulis qad aflahal mu'minina. Jadi penambahannya dengan ya dan nun. Oke, kenapa penambahannya dengan ya dan nun? Karena posisi asalnya atau posisi bentuk mufradnya itu adalah wa yubasyirul mu'mina. Oke, ya, dan posisinya sebagai objek. Ketika isim posisinya sebagai objek, maka harokat itu harus dia mansub atau fathah. Oke, wa yubasyirul mu'mina, maka perubahannya menjadi wa yubasyirul mu'minina. Oke, ya, jadi penambahannya adalah ya dan nun, bukan lagi wa yubasyirul mu'minuna, tapi wa yubasyirul mu'minina. Karena posisinya sebagai maf'ul dan harokatnya dia harus fathah, sehingga begitu kita rubah menjadi jamak, maka penambahannya adalah ya dan nun. Atau misalkan ada wa ma hum bimu'minin. Oke, wa ma hum bimu'minina. Jadi ada penambahan huruf ba, ya, pada contoh ayat itu. Wa ma hum bimu'mini, ya. Jadi asalnya harokat itu adalah kasroh, ya. Jadi wa ma hum bimu'mini ini namanya majrur, ya, karena dia didahului oleh huruf ba. Oke, hukum, ya, konsekuensi dari majrur itu adalah dia berharokat kasroh. Oke, ketika harokatnya kasroh, maka penambahannya adalah ya dan nun. Oke, jadi kesimpulannya kita lihat posisi kata dalam sebuah kalimat. Kalau posisinya itu harus domah, maka penambahannya waw dan nun. Tapi kalau posisi harokatnya harus fathah atau dia harus kasroh, maka penambahannya adalah ya dan nun. Oke, jadi qad aflahal mu'minuna atau wa yubasyirul mu'minina atau wa ma hum bimu'minina, ya. Jadi kalau domah waw dan nun, kalau kasroh atau fathah penambahannya adalah ya dan nun. Oke, kemudian contoh lain dari jamak mudzakkar salim adalah misalkan di sini ada kata muslimun atau muslimun, ya, atau muslimun. Oke, maka ketika kita rubah menjadi bentuk jamak, dia berubah menjadi muslimuna atau muslimina. Ya. Kemudian juga misalkan contoh lain ada musyrikun, ya. Oke, yang kita rubah menjadi bentuk jamak, maka perubahannya menjadi musyrikuna atau musyrikina. Sama seperti tadi, ya. Jadi penambahannya adalah waw dan nun atau ya dan nun. Muslimuna atau muslimina. Musyrikun berubah menjadi musyrikuna atau musyrikina, ya. Sama. Kemudian juga terakhir di sini ada munafiqun, ya, berubah menjadi munafiquna atau dia berubah menjadi munafikina. Oke, kemudian juga ada masih di sini kafirun, ya, berubah menjadi kafiruna atau kafirina. Oke, kemudian ada kata hadirun, ya. Hadirun itu artinya orang yang hadir, ya. Maka dia berubah menjadi hadiruna atau hadirina. Oke,
Oke, penambahan waw dan nun atau penambahan ya dan nun. Oke, yang perlu dicatat adalah pertama ini semua adalah bentuk-bentuk dari jenisnya muzakkar ya. Muslim, musyrik, munafik, kafir, hadir. Kemudian jamak muzakkar salim ini hanya berlaku untuk orang ya, atau sesuatu yang berakal atau orang ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh tadi, maka ini semuanya mengarah pada orang. Jadi mukmin adalah orang yang beriman, muslim adalah orang yang berislam, kemudian musyrik adalah orang yang syirik atau menyekutukan, kemudian ada munafik, itu artinya orang yang berbohong, kemudian ada kafir, itu orang yang ingkar, kemudian hadir, itu adalah orang yang hadir. Nah, ini semua ini mengacu pada orang ya, mengacu pada pelaku dari sebuah kegiatan. Oke ya, beriman ini orang yang beriman, berislam orang yang berislam. Jadi ini orang yang syirik disebut dengan musyrik ya. Jadi semuanya mengacu pada orang dan pelaku dari sebuah kegiatan. Oke ya, jadi tidak berlaku untuk yang lain ya. Misalkan kata benda, nggak bisa kata benda kita rubah menjadi bentuk jamak muzakkar salim ya, hanya untuk orang dan pelaku sebuah kegiatan. Oke, cirinya biasanya itu berawalan dengan huruf mim ya. Jadi muslim, musyrik, kemudian munafik, kemudian tadi contoh di awal di ayat itu ada mufsid ya, itu juga berawalan huruf mim. Umumnya ya, umumnya. Ini ciri saya sampaikan, saya jelaskan supaya membantu teman-teman supaya lebih mudah. Jadi cirinya adalah dia berawalan huruf mim atau dia berawalan huruf-huruf lain ya. Di sini juga ada contoh, ada kafir, kemudian juga ada contoh hadir, atau misalkan yang lain ya. Ada misalkan sajada yasjudu, itu artinya sujud ya. Nah, orang yang bersujud itu disebut dengan sajidun ya. Nah, itu juga berawalan selain huruf mim. Jadi berawalan huruf mim itu ciri umumnya, atau dia berawalan huruf lain kecuali huruf-huruf mudhore ya. Jadi karena begini, pertanyaannya apakah setiap yang berakhiran ya dan nun itu adalah jamak muzakkar salim? Belum tentu. Apakah setiap yang berakhiran waw dan nun itu adalah jamak muzakkar salim? Belum tentu ya. Jadi karena ada kata kerja untuk domir tertentu yang caranya atau cirinya adalah dia berakhiran huruf waw dan nun. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Kayak misalkan wallahu bima ta'maluna alim ya. Jadi Allah itu atas apa yang kalian kerjakan mengetahui ya. Atau terjemahan lebih jelasnya, Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan ya. Jadi ada kata ta'maluna. Ada kata ta'maluna. Ya. Ini kata kerja dan dia berakhiran waw dan nun. Jadi kata ta'maluna jelas bukan bagian dari jamak muzakkar salim, tapi bagian dari kata kerja untuk domir antum ya. Oke, untuk domir antum. Atau misalkan ada kata kerja lain, misalkan wa yuqimuna shalah. Ya. Wa yuqimuna. Oke ya. Ada tambahan waw dan nun ya. Ini artinya mereka mendirikan ya. Mereka mendirikan. Wa yuqimuna shalah, misalkan mereka mendirikan shalat. Jadi kata yuqimuna berakhiran waw dan nun ya. Jelas ini adalah kata kerja, bukan termasuk jamak muzakkar salim. Nah, cirinya tadi, kalau untuk domir antum dia berawalan huruf ta, atau kalau untuk domir hum dia berawalan huruf ya. Oke, sehingga kesimpulannya cirinya adalah jamak muzakkar salim itu dia berawalan huruf mim atau huruf-huruf lain kecuali huruf-huruf ini ta dan kemudian huruf ya. Oke, jadi kalau awalnya huruf ta pasti dia bukan bagian dari jamak muzakkar salim walaupun akhirnya adalah waw dan nun. Begitu juga dengan
ya, jadi ketika awalnya huruf ya, dia bukan bagian dari jamak muzakkar salim walaupun akhirnya eh, eh, wawu dan nun ya, atau berakhiran wawu dan nun. Itu adalah bagian dari kata kerja, bukan jamak muzakkar salim. Oke, jadi berawalan huruf mim atau huruf-huruf lain kecuali huruf ta dan huruf ya. Oke, kemudian hanya berlaku untuk orang ya, tidak untuk benda, untuk sesuatu yang muzakkar dan orang dan pelaku dari sebuah aktivitas atau kegiatan. Oke, cukup ya pembahasan tentang jamak muzakkar salim. Kita lanjut nanti ke pembahasan berikutnya tentang jamak muannas salim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.